Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Episode Ada Apa Gerangan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mas Dika tentang pendakiannya ketika di Semeru kemarin bersama Mbak Lia, Pak Iwan, dan Pak Nanang yang sudah kalian dengar sebelumnya. Tapi kali ini cerita diambil dari sudut pandang Pak Iwan yang tentunya lebih mendetail menjelaskan kejadian-kejadian gaib apa yang dialami. Bagi yang belum menyimak part sebelumnya, versi Mas Dika, sebaiknya menyimak dulu part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Saya bakal sertakan link part sebelumnya di deskripsi. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar dihindarkan dari gangguan selama menyimak ataupun setelahnya. Berdoa selesai. Mari langsung saja kita simak cerita dari Mas Dika. Assalamualaikum sahabat Ada Apa Gerangan. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik. Saya sangat berterima kasih untuk teman-teman semua atas respon positif yang ada dari cerita saya dan Lia di part 1 maupun di part 2. Pertama, saya mau berterima kasih kepada Mas Tama yang sudah bersedia membawakan cerita saya di channel Ada Apa Gerangan. Yang kedua, saya ingin menyapa sobat baper yang sudah setia mendengarkan cerita saya. Banyak sekali masukan yang saya dapat dari kolom komentar yang gak mungkin saya balas satu persatu. Dan saya meminta maaf tidak bisa membalas semuanya dikarenakan keterbatasan saya. Mohon maaf juga saya gak bisa memberikan nama akun Instagram saya dikarenakan masalah privasi saya dan keluarga. Tapi itu semua tidak mengurangi semangat saya untuk berbagi kisah saya bersama Lia sewaktu kami melakukan petualangan bersama. Walau hasil yang kami dapatkan jauh dari kata yang kami harapkan. Akan tetapi saya yakin semua kejadian dalam hidup pasti ada makna dan nilai yang bisa kita ambil untuk pembelajaran kita semua. Oke, tanpa banyak basa-basi saya akan melanjutkan kisah ini, versi cerita dari Pak Iwan yang saya dan Lia dengarkan langsung pada waktu itu. Oh iya, sekedar saran bagi teman-teman yang baru gabung dan baru mendengarkan cerita ini. Saran saya lebih baik mendengarkan dari part 1 lanjut ke part 2 biar nggak gagal paham tentang cerita ini. Cerita kita mulai. Kembali identitas orang-orang yang ada dalam cerita ini akan saya samarkan. Sepulangnya aku dari Ranupani kemarin, keadaan aku berangsur membaik. Demam sudah mulai menghilang walaupun badan masih terasa lemas. Di perjalanan menuju kota Malang, aku dan Lia banyak bercerita tentang kejadian kami di Ranukumbolo kemarin. Pengalaman yang mungkin saya dan Lia tidak dapat lupakan, walau kejadian itu serasa terjadi dalam mimpi. Sesampainya di Malang, aku yang masih belum 100% fit disarankan oleh Lia dan keluarganya untuk beristirahat di rumah mereka. Aku sadar, aku pada saat itu berada jauh dari keluargaku dan keadaanku pun masih belum sepenuhnya normal. Aku langsung menyetujuinya dan tak lupa berterima kasih kepada keluarga Lia yang sudah bersedia memberikanku tempat beristirahat. Selesai membereskan semua perlengkapan, aku langsung bergegas membersihkan badanku dan setelahnya aku langsung merebahkan badanku di ranjang. Aku masih merasa badanku yang kurasa masih lemas dan sedikit pusing saat itu. Aku mencoba untuk tidur, akan tetapi pikiranku masih saja kalut tentang kejadian yang janggal kemarin. Di saat aku sedang berusaha mengingat kejadian itu, tiba-tiba pintu kamarku diketuk. Aku langsung mempersilahkan masuk dan ternyata itu adalah Lia.
Dia masuk dengan wajah yang lelah namun terlihat khawatir padaku. "Oh, kamu Lia? Ada apa?" tanyaku ke Lia. "Nggak apa-apa mas, aku cuma nganterin mas jahe anget ini aja. Maaf loh, udah ganggu istirahatnya." "Nggak apa-apa kok, aku belum tidur. Lagian masih sore kan, belum malam ini." "Iya mas," ujar Lia yang terlihat tersenyum kepadaku. "Oh iya Lia, terima kasih ya udah ngerawat aku sewaktu aku pingsan kemarin. Maaf, seharusnya aku yang jagain kamu, tapi malah aku yang tepar," ujarku sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Ah, biasa aja kali mas. Malah sebenarnya aku yang harus berterima kasih sama mas, karena mas udah jaga aku di malam itu. Dan aku minta maaf karena aku cuti mas kali ini kayaknya gagal total," ungkap Lia yang terlihat murung. "Santai aja Lia, gampang. Kan cuti aku masih ada beberapa hari, jadi aku masih santai aja. Ya walau gagal mendaki Semeru, setidaknya aku dapat pengalaman baru dan dapat senyum kamu. Hehehe," ujarku dengan sedikit gombalan agar Lia tidak murung lagi. "Ya udah, masnya cuti di sini aja dulu gimana? Nanti kalau sudah baikan aku temanin deh habisin masa cutinya. Biar bisa seru-seruan di Malang seperti di Jogja kemarin mas. Tenang aja, Malang gak kalah seru kok dari Jogja, malah lebih dingin," kata Lia dengan senyuman yang menggoda. "Wah, ide bagus Lia. Kalau kita bosan di Malang, kita bisa ke Batu atau ke Surabaya, atau mungkin ke Bali. Tapi kalau bisa sih sampai ke Pelaminan." "Idih, masnya gombal mulu. Tapi gak apa-apa lah. Lihat aja apa mas berani ngomong gitu ke papa." "Lah, beranilah. Emang papamu makan manusia? Enggak kan? Lagian papamu baik, enggak galak. Kalaupun galak, dia juga manusia. Pasti masih ada sisi kelembutan kan di hatinya." Kata-kataku yang keluar spontan dari mulutku yang aku juga bingung kenapa bisa selancar itu pada saat itu. "Kita lihat aja mas. Ku pegang ya ucapanmu. Ya udah, istirahat Gi. Diminum jahe angetnya biar cepet fit ya." "Iya, makasih calon ibu negara," yang dibalas Lia dengan raut wajah yang cantik dan bahagia saat itu. Lalu ia meninggalkanku keluar kamar. Setelah perbincanganku dengan Lia, aku pun akhirnya terlupakan oleh kejadian sewaktu di Rakum kemarin. Memang hebat ya si Lia, bisa mengalihkan pikiran kalutku begitu saja. Keesokan harinya, di saat aku dan Lia sedang bersantai di kolam ikan yang ada di salah satu bagian pekarangan belakang rumah Lia, kami dikejutkan dengan kedatangan dua orang yang kami kenal. Orang yang menemani kami pada saat di Semeru, Pak Iwan dan Pak Nanang. Kami pun langsung menyambut mereka. "Lah Pak, kok nggak bilang mau kesini? Kalau tahu saya suruh bibi masak enak hari ini," ujar Lia. Pak Iwan pun menyahut, "Alah Mbak, nggak usah repot, orang dari desa kok malah mau disambut." "Oh iya mas, gimana keadaannya?" tanya Pak Iwan kepadaku saat itu. "Alhamdulillah, udah mulai baikan, walau masih ada sedikit lemas Pak," ujarku. "Syukurlah mas, masnya sudah baikan. Kami khawatir aja kalau ada apa-apa sewaktu di perjalanan balik kemarin," kata Pak Nanang. "Alhamdulillah lancar Pak perjalanan baliknya." "Oh iya Lia, masa Pak Nanang sama Pak Iwan gak dibuatin minum? Udah jauh-jauh lo kesini," ungkapku kepada Lia. "Wah bener mas, kami udah rindu kopi buatan Mbak Lia," kata Pak Iwan sambil melirik ke arah Lia. "Oh iya ya, tak buatin dulu ya Pak, sekalian cemilannya," ujar Lia sambil pamit masuk ke dalam rumah. "Mbak Lia, jangan lupa kopi spesial buat Mas Dika ya, yang ada cinta dan kasih sayang di setiap adukannya," ujar Pak Nanang yang tumben sekali berbicara. Lia pun cuma menjawab, "Siap, laksanakan Pak," dengan senyum yang imut. Pecahlah tawa kami semua pada saat itu. Di tengah obrolanku dengan Pak Iwan dan Pak Nanang, aku kembali teringat tentang kejadian malam itu.
Kejadian janggal dalam hidupku yang hampir tak bisa diterima oleh logika dan akal sehatku. Pak, tolong dong, beri aku penjelasan tentang kejadian kemarin. Jujur Pak, aku masih gak percaya. Bahkan aku masih penasaran. Kok yang kita alami beda ya Pak? Bahkan kenapa aku bisa sampai pingsan begitu lama? Ujarku sambil menatap kolam ikan hias. Masnya kan udah saya ceritakan sewaktu dirakum pagi itu. Memang mas mau tanya apa lagi? Tanya Pak Iwan. Masih belum jelas Pak. Saya mau tahu semua dari awal Pak. Dari bapak berdua datang ke kami di Ranupani Pak. Tanyaku serius ke Pak Iwan. Oh gitu. Ya udah, tapi kita sambil ngopi ya, biar santai. Beruntung lo sampean dapat Mbak Lia. Dia perhatian banget sewaktu masnya gak sadarkan diri. Dia yang rawat mas dan jaga mas panjang malam loh. Pokoknya mas harus gesit ya. Kesempatan langka dapet cewek yang begitu. Ntar keburu dilamar orang loh, kata Pak Iwan. Waduh Pak, pacaran aja belum, udah main lamar aja. Lagian kita beda agama. Bapak tahu kan, ungkapku kepadanya. Pokoknya yakinkan dia mas. Allah pasti kasih jalan dan hidayah. Semangat ya mas, kata Pak Iwan. Tak lama berselang setelah mendapat asupan semangat dan beberapa intrik dari senior Pak Iwan dan Pak Nanang, Lia pun datang membawakan kopi dan cemilan kepada kami. Pak Iwan pun mulai bercerita kepada kami. Sore itu Pak Iwan yang kesehariannya bekerja mengurus ladang miliknya, tiba-tiba dikejutkan oleh Yusuf anak beliau yang datang menyusul beliau ke ladang. Yusuf memberitahu bahwa Pak Andre menelpon dan ingin berbicara hal penting kepada beliau. Pak Andre adalah ayah Lia yang dulu pernah menjadi majikan beliau sewaktu bekerja di Malang. Pak Andre pun menjelaskan bahwa beliau meminta tolong kepada Pak Iwan untuk menemani anaknya bersama seorang temannya untuk mendaki ke Semeru. Pak Andre begitu khawatir akan keadaan mereka berdua, karena mereka baru pertama kali mendaki ke Semeru pada saat itu. Dan Pak Andre juga mengkhawatirkan kondisi anaknya yang memang memiliki sejarah kelam. Hal inilah yang paling Pak Andre takutin. Dan Pak Andre pun berujar sudah mentransfer sejumlah uang ke rekening Pak Iwan, yang membuat Pak Iwan pada saat itu mau tak mau menyetujui permintaan Pak Andre. Pak Iwan yang sudah mengenal Pak Andre sejak lama pun langsung mengiyakan. Apalagi Pak Iwan juga salah satu orang yang dulu membawa Lia ke salah satu kiai untuk diselamatkan pada waktu masih berumur 3 tahun. Sepulangnya dari kebun, Pak Iwan merasa perjalanan ini bakal terasa sulit, mengingat keadaan Lia dan masa lalunya. Pak Iwan pun berpikir sesaat untuk mencari orang yang tepat agar bisa membantu dan menemaninya menjaga Lia dan temannya tersebut. Lalu pilihan Pak Iwan pun jatuh kepada Pak Nanang. Selain teman akrab, Pak Nanang juga mengenal Pak Andre. Ya, karena Pak Iwan dan Pak Nanang dulu pernah bekerja dengan Pak Andre. Setelah selesai sholat maghrib, Pak Iwan langsung berangkat menuju ke rumah Pak Nanang yang jaraknya sekitar 1 km dari rumah Pak Iwan. Sesampainya di rumah Pak Nanang, Pak Iwan pun langsung memberitahukan alasan beliau datang. Wah, ada Mas Iwan. Apa kabar Mas? Tumben main kesini. Alhamdulillah, aku baik Nang. Kamu lagi sibuk apa sekarang? Iya Mas, sama aja kayak dulu, bertani. Ya mau apa lagi? Mana si Ayu kuliahnya sedang butuh biaya banyak, jadi ya harus giat ke ladang. Lah, si Ayu belum lulus Nang? Belum Mas. Ini udah mau wisuda, makanya butuh biaya besar buat acara wisudanya. Makanya saya agak sedikit bingung, mau jual kambing tapi belum laku juga ini. Wah, kebetulan sekali nih Nang, ada tamu besar minta diantar ke Semeru. Lah, yang bener toh? Tim film kayak dulu kah Mas? Oh iya, aku lupa kasih tahu, kalau Pak Nanang dan Pak Iwan ini
Dulu ikut menjadi tim porter dan logistik pada saat pembuatan film 5 cm yang booming pada waktu itu. Bukan Nang, kamu masih ingat Pak Andre bos kita di Malang dulu? Dia ada telepon, katanya anaknya dan temannya besok mau ke Semeru. Nah, beliau meminta kita untuk mengantar sekaligus menjaga mereka. Yo ingatlah mas. Wah, ngantar anaknya yang cewek itu, yang gagal jadi tumbal ya? Waduh, berat mas. Yo berat, makanya aku minta temani kamu. Apalagi ilmu agamamu baik dan insya Allah kamu bisa bantu. Aduh, gimana mas ya? Pak Andre sudah baik banget dengan kita. Mana aku juga butuh dana cepat sekarang. Ya wes mas, aku siap-siap dulu. Sekalian pamit sama istriku ya. Setelah berpamitan dengan keluarganya, mereka pun menuju ke rumah Pak Iwan yang dekat dengan base camp Ranupani. Singkat cerita, pagi itu Pak Nanang dan Pak Iwan sibuk mempersiapkan perlengkapan dan logistik mereka untuk mendaki. Setelah selesai, mereka langsung ke pos perizinan untuk menemui salah satu kerabat Pak Iwan yang berjaga di pos pendaftaran agar apabila orang yang mereka tunggu sudah mendaftar, petugas itu dapat memberitahu kepada Pak Iwan dan Pak Nanang. Siang harinya, kerabat Pak Iwan itu memberitahukan kepada mereka bahwa orang yang ditunggu telah selesai melakukan pengarahan wajib di Ranupani. Pak Iwan dan Pak Nanang pun langsung menghampiri. Permisi, bener ini Mbak Lia dan Mas Dika. Saya Iwan dan Nanang. Kami orang yang ditugaskan Pak Andre untuk mengantar kalian mendaki. Kemarin Bapak sudah dihubungi Pak Andre. Setelah berkenalan dengan mereka, kami pun memutuskan berangkat mendaki. Perjalanan pun dimulai. Terlihat wajah bahagia dan semangat dari wajah mereka berdua. Dua orang yang larut dalam keindahan pemandangan alam di Semeru. Pos 1 kami lalui tanpa ada banyak hambatan. Saya banyak sekali berbincang dengan kedua tamu kami ini. Tapi beda halnya dengan Nanang, yang hanya diam tanpa banyak bicara. Sesampainya di pos 2, saya menghampiri Nanang yang terlihat tidak banyak bicara, sembari menjauh dari pasangan tamu yang kami antar. Ada apa sama kamu Nang? Kok kelihatannya diam aja dari tadi? Apa kamu sedang kurang sehat? Ujar Pak Iwan sambil menghisap rokok kreteknya. Enggak mas, aku baik-baik aja. Cuman aku sedikit khawatir mas. Sepertinya bakal jadi perjalanan yang sulit ini. Loh, emang ada apa Nang? Kok kamu jadi pesimis seperti itu? Tugas kita kan cuma mengantar dan menjaga kan? Semoga semua baik-baik saja. Bukan apa-apa mas. Dari tadi saya merasakan seperti ada yang mengikuti dan mengawasi kita mas. Apa mas gak ngerasa? Apalagi kita tahu sejarah keluarga Mbak Lia. Saya takutnya malah itu menjadi daya tarik buat gaib yang ada di sini. Ya, aku juga ngerasa Nang. Cuman kita nggak boleh menunjukkan gelagat yang nggak baik buat tamu kita. Kita serahkan aja sama Allah ya. Semoga perjalanan ini lancar tanpa hambatan. Ayo kita lanjut. Nanti keburu sore sampai di Rakung. Takut nggak kebagian tempat bagus. Soalnya pendaki sedang banyak sekali ini. Setelah beristirahat agak lama di pos 2, kami semua melanjutkan perjalanan dan dimulailah teror di Semeru pada saat kami sedang berada di Jembatan Merah. Udara yang dingin tiba-tiba saja datang, menusuk kulit hingga terasa ke dalam tubuh menyentuh tulang kami. Saya masih mencoba mengalihkan perhatian tamu kami agar semua terasa seakan baik-baik saja. Sampai akhirnya, tepat di tengah Jembatan Merah, langkah kami semua terhenti. Di depan kami semua, muncullah sosok wanita berjubah merah menghadang kami. Saya, Lia dan Nanang sadar dengan adanya sosok itu, tapi berbeda dengan Dika.
Dia tampak bingung dengan keadaan kami bertiga yang seakan terkejut dengan sosok yang menghalangi perjalanan kami. Nanang yang berada paling belakang langsung mencoba mengendalikan keadaan dan berkomunikasi dengan sosok tersebut. Nanang memang memiliki kelebihan dalam hal spiritual dan gaib. Tiba-tiba muncullah suara dari Dika, seakan-akan ingin bertanya. Tapi saya dengan cepat memotongnya agar suasana tetap kondusif. Masnya tenang aja, nanti saja kita bahas. Kalau keadaan sudah kondusif, nikmati saja pemandangan dalam perjalanan ini. Dan jangan biarkan pikiran kita semua kosong ya, ujar saya mencoba menenangkan kekhawatiran tamu kami saat itu. Nanang yang sudah berkomunikasi dengan sosok wanita merah tadi pun kembali ke posisi belakang sambil memberi isyarat untuk melanjutkan perjalanan. Dan sosok tersebut pun sudah menghilang entah kemana. Kekhawatiran Nanang yang sudah ia rasakan dari awal perjalanan mulai terjawab dari sini. Perjalanan pun kami lanjutkan walau suasana ceria dari tamu kami berubah total menjadi canggung. Mungkin disebabkan oleh pertanyaan yang ada di benak mereka. Pos demi pos kami lalui sampai tibalah kami di Danau Indah Semeru. Suasana canggung pun berubah dengan rasa bahagia. Dua sejoli yang kami pandu saat itu mulai tersenyum ceria kembali, dibius oleh keindahan danau indah yang disakralkan oleh beberapa aliran kepercayaan. Saya dan Nanang pun langsung berinisiatif mencari tempat untuk mendirikan tenda. Setelah mendapatkan posisi yang bagus, tiba-tiba Nanang berbicara kepadaku. Ini gak baik mas kalau dilanjutkan. Kenapa Nang? Apa ada sangkut pautnya dengan sosok tadi? Iya mas, sosok tadi berpesan kalau kita nggak boleh lanjut, apalagi sampai ke Arcopodo. Loh, apa sebabnya Nang? Mbak Lia mas, ada yang suka dengan dia dan ingin membawanya. Ya, salah satu penunggu di sana. Mas pasti juga sudah merasakannya kan? Aku juga ngerasa kok Nang, tapi aku belum tahu bisa apa tidak melanjutkannya. Mungkin nanti malam kita bahas dengan Mas Dika. Dan jangan sampai Lia tahu ya, aku takut bakal merusak suasana hatinya dan malah mempengaruhi pikirannya. Tak lama berselang, dua sejoli itu pun datang menghampiri kami dan membantu mendirikan tenda serta menyiapkan makanan untuk kami semua. Tak terasa senja pun berganti malam. Saat saya dan Nanang sedang asik mengobrol, datanglah Dika menghampiri untuk bergabung. Terjadilah pembicaraan menarik di antara kami bertiga. Sampai pada akhirnya keluarlah pertanyaan dari Dika tentang kejadian di Jembatan Merah siang tadi. Pak, tadi siang apa yang terjadi sih di Jembatan Merah? Saya dan Nanang pun kaget oleh pertanyaan itu. Sejenak kami terdiam. Belum sempat saya menjawab, Nanang langsung mencoba memberi penjelasan. Tadi siang ada yang ingin memberi pesan mas. Hah? Pesan apa pak? Dari siapa untuk siapa? Kok aku gak lihat? Masnya mungkin gak melihat, tapi saya, Pak Iwan dan Mbak Lia bisa melihat. Hah? Emang Lia bisa melihat pak? Iya mas, tapi dia belum bisa mengendalikannya karena sikap acuhnya terhadap hal gaib mas. Setelah menjelaskan sedikit tentang kejadian siang tadi dan berbagai gangguan gaib yang Mas Dika dan Mbak Lia dapatkan di Merbabu, Lia lalu datang menghampiri untuk mempersilahkan kami makan dari masakan yang sedari tadi ia masak untuk kami semua. Setelah santap malam di Rakum malam itu, Nanang menghampiri saya dan berkata, Mas lihat sosok itu, yang berbulu lebat itu? Iya mas. Mas tahu kan sosok itu? Iya Nang, itu salah satu penjaga di Arcopodo Nang. Kok dia ada di sini ya? Sebenarnya mas, setelah melewati pos 3, sosok itu terus mengikuti kita mas.
seperti sedang mengawasi kita. Apa yang dia mau ya? Apa ini pesan dari penunggu jembatan merah? Iya, sepertinya ini berkaitan dengan Mbak Lia. Kita bakal menjalani malam yang panjang ini. Iya, Nang. Harus kita perkuat doa dan zikir kita, Nang. Nanti kita ajak Mas Dika bicara tentang kelanjutan perjalanan ini. Setelah melakukan sedikit diskusi dengan Nanang, akhirnya Dika dan Lia pun datang menghampiri kami untuk bergabung pada malam itu. Saya dan Nanang berusaha mengalihkan pemikiran mereka agar tetap berpikir positif dan melupakan kejadian siang tadi dengan memberi wejangan cinta kepada dua sejoli ini. Mas Dika dan Mbak Lia ini kelihatannya udah akrab banget ya, dan cocok sekali. Jangan lama-lama, Mas, gak baik. Segeralah berpikir untuk ke jenjang selanjutnya. Itu salah satu wejangan yang saya sampaikan ke Dika dan Lia pada malam itu, yang ditanggapi santai oleh Dika, tapi beda dengan Lia, yang selalu tersenyum sembari menjawab. Apa sih, Pak? Kita baru kenal, Pak. Tapi ya doakan aja ya, Pak. Semoga diberi kelancaran, ungkap Lia dengan raut wajah bahagia pada malam itu. Setelah berbincang-bincang ria tentang masalah percintaan, tiba-tiba Lia berpamitan untuk istirahat duluan dan berujar ingin bangun awal agar nggak ketinggalan sunrise esok pagi. Singkat cerita, kami bertiga pun kembali membahas tentang pesan yang siang tadi kami dapatkan di Jembatan Merah. Berawal dari cerita Dika tentang ketertarikan makhluk halus kepada Lia di Merbabu, dan pada akhirnya saya pun menjelaskan semuanya ke Dika tentang alasan apa yang ada di dalam hidup Lia. Dari kemampuan dia melihat sosok-sosok tak kasat mata, tentang anak tunggal dan mitosnya, sampai tentang cerita masa lalu Lia yang pernah ingin ditumbalkan oleh kerabatnya sendiri, walaupun itu gagal. Saya rasa sudah saatnya dia tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bisa mengambil kesimpulan bersama tentang kelanjutan perjalanan ini. Akan tetapi Dika malah tambah penasaran, ingin lebih tahu tentang hal gaib yang sedang menanti kami semua di Arcopodo. Dan pada akhirnya Nanang pun mencoba membuka mata batin Dika dan menunjukkan sosok-sosok apa saja yang ada di Ranukumbolo pada malam itu. Setelah dibuka mata batinnya, sejenak Dika terdiam menatap sosok-sosok yang begitu banyak mengganggu aktivitas para pendaki malam itu. Sampai pada akhirnya muncullah pertanyaan dari mulutnya malam itu. Terus, sosok yang dari tadi mengawasi kita mana, Pak? Tanya dia yang seakan sangat penasaran. Nanang lalu menunjukkan sosok berbulu hitam dengan mata merah dan taring panjang yang sedari tadi selalu mengawasi keberadaan Lia di dalam tenda. Sosok salah satu penjaga di Arcopodo itu berdiri tegap di sekitar tanjakan cinta. Sesaat kemudian, sosok itu memalingkan wajahnya kepada kami semua, seakan tahu kami sedang memandangi keberadaannya. Sosok itu pun menyapa dengan melototkan mata merahnya dan tersenyum menakutkan. Dika yang sudah ketakutan pun tak kuat melihat sosok itu. Kalau boleh saya gambarkan, sosok berbulu hitam itu memiliki rupa mirip sekali seperti topeng leak yang ada di Bali. Akan tetapi memiliki bulu dan mata yang memancarkan warna merah. Dika yang sudah ketakutan pun terlihat ingin berteriak. Saya pun segera berusaha menenangkan dia, sambil Nanang yang berusaha menutup kembali mata batinnya. Setelah kejadian tadi, kami pun berunding tentang kelanjutan perjalanan ini, dan kami putuskan untuk turun esok pagi dengan alasan keselamatan kami semua. Tak terasa malam semakin larut. Dika pun berpamitan kepada kami untuk masuk ke dalam tenda. Tak lupa saya berpesan untuk membaca doa dan segera memberitahu kami kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kabut tipis yang mulai turun pun menambah kengerian malam itu. Sosok yang tadi selalu mengawasi kami pun kini berusaha mendekat. Saya dan Nanang pun segera sadar
akan kejadian itu. Ketika sosok itu kian mendekat, kami pun mencoba menahannya dan berkomunikasi. "Mau apa kamu? Kenapa kamu mengganggu kami? Kami hanya mencari rezeki halal di sini, dan mereka hanya ingin menikmati alam yang telah diturunkan kepada kita," ujar Pak Iwan. "Aku sudah tahu niat kalian besok, dan aku mau mengambil gadis itu malam ini juga," ujar sosok itu. "Alam kami manusia dan kamu makhluk gaib berbeda, jadi tolong jangan ganggu kami," ujar Pak Nanang. "Kalian mau menggagalkan rencana kami. Kalian tidak akan bisa keluar dari lembah ini apabila menghalangi keinginan kami," ujar sosok itu. Mendengar pernyataan itu, kami berdua langsung membentuk sebuah benteng dengan doa-doa yang kami bisa. Sosok itu tampak kesulitan untuk mendekat. Akan tetapi, sosok itu tidak mau menyerah, bahkan memanggil hampir seluruh demit yang mengganggu para pendaki di Ranukumbolo malam itu untuk membantunya. Sontak hawa dingin yang ada pada malam itu berubah menjadi hangat. Bau amis dan busuk tercium hebat yang disebabkan oleh sosok-sosok demit yang sudah mengepung kami. Saya dan Nanang pun tampak kewalahan menahan serangan demi serangan yang datang dari para penghuni gaib itu. Bahkan ada sosok yang berwujud kalong wewe mendekati dan menjilati tubuh kami agar mengganggu fokus bacaan doa dari kami berdua. Ditambah dengan suara dan sosok-sosok yang begitu kuat mulai menyerang dan ingin melumpuhkan kami dari pertahanan yang kami buat. Sosok berbulu hitam itu pun kembali berbicara. "Kalau wanita itu tidak bisa kubawa malam ini, maka dari kalian bertiga harus ada yang mati sebagai gantinya." Mendengar pernyataan tersebut sempat membuat pikiran saya kacau dan terganggu fokus doa yang saya lafal. Saya takut akan keselamatan kami berempat, khususnya 2 orang tamu yang kami antar dan jaga malam itu. Tiba-tiba keluarlah perkataan yang begitu hebat dari mulut sahabatku Nanang. "Kau makhluk gaib, kami manusia. Kita sama-sama diciptakan dan sama-sama tak memiliki kuasa. Ada yang lebih berkuasa daripada kita semua, sesama makhluk ciptaannya." Mendengar perkataan itu membuat hati saya hanya bisa berpasrah diri dan kembali menguatkan bacaan doa memohon perlindungan dari Sang Maha Pencipta. Makhluk-makhluk gaib tersebut pun semakin kuat berusaha menyerang dan menggoda kami berdua. Bahkan sosok wewe gombel tadi berubah menjadi wanita cantik yang tak berbusana untuk mengalihkan fokus kami berdua. Tak tahu berapa lama kejadian tersebut, sampai pada akhirnya tercium aroma wangi. Wangi bunga yang menyejukkan hati. Wangi yang sangat tidak asing di penciuman kami berdua. Lalu terdengar juga suara langkah kaki seperti segerombolan orang yang datang dan dengan langkah yang serentak dan seirama mendekat ke arah tenda kami. Lalu muncullah sosok seorang putri cantik bermahkota yang tersenyum manis kepada kami berdua. Sosok putri itu pun berdiri di hadapan kami berdua dan hanya tersenyum tanpa ada berbicara sedikit pun. Saya lalu mencoba berkomunikasi dengan putri tersebut. "Siapa kamu? Dan apa maksud kedatangan kamu ke sini? Tolong jangan ganggu kami. Kami tidak ada niatan jahat kepada kamu dan sebangsamu," ujar Pak Iwan kepada sosok putri tersebut. "Aku datang untuk membantu, bukan ingin mencelakakan kalian. Biar aku dan para pengawalku yang melawan mereka. Kalian teruskanlah berdoa, memohon kepada Sang Maha Kuasa agar diberi kekuatan menghadapi ini semua. Dan aku akan pindahkan kalian sementara ke tempatku sampai semua berakhir." Tiba-tiba saja saya dan Nanang menyaksikan ada suatu pertempuran hebat dari para penghuni gaib di sana dengan para pengawal putri tersebut. Pertempuran yang tak mungkin bisa dijelaskan oleh logika, akan tetapi semua nyata, tergambar jelas oleh mata kami berdua. Tendalia dan Dika pun seakan-akan diselimuti oleh cahaya kuning keemasan.
Tak satu pun makhluk gaib dapat menembusnya. Bahkan untuk mendekat saja mereka sudah terpental dan terbakar. Malam terasa begitu lama berganti pagi, hingga satu persatu sosok yang mengganggu kami di malam itu pun mulai menghilang dan dikalahkan oleh para pengawal ratu tersebut. Bahkan sosok berbulu hitam tersebut nampak tak berdaya dalam pertarungan itu. Sampai pada akhirnya semua pergi menghilang dan suasana kembali kondusif. Tak lama berselang, sosok putri tersebut datang menghampiri kami setelah pertarungan berakhir. Sosok itu pun berkata, "Segeralah kembali apabila sang mentari sudah mulai bersinar. Tugasku sudah selesai dan aku pun harus kembali." Saya dan Nanang yang kelelahan pun hanya bisa menganggukkan kepala kami kepada putri tersebut. Dan perlahan sosok itu pun menghilang bersama para penjaganya, ditelan oleh kabut tipis pagi itu. Kami berdua pun mengungkapkan rasa syukur karena telah melewati masa sulit itu semalaman. Pagi pun datang. Tampak Lia dan Dika sudah keluar dari tendanya. Lia terlihat sangat baik-baik saja, tapi berbeda dengan Dika yang terlihat begitu panik. Setelah mereka berdua asik menghabiskan waktu pagi di Ranukumbolo, Dika pun menghampiri kami dan bercerita tentang kejadian yang dia alami semalaman. Kami berdua hanya tersenyum sambil bersyukur kalau mereka berdua baik-baik saja. Saya pun mencoba menjelaskan kejadian semalam yang kami alami di luar tenda. Lalu terlihat ekspresi wajah heran seakan tak percaya dari Dika terhadap cerita yang kami alami, yang ternyata sangat jauh berbeda dengan apa yang dia rasakan semalam. Singkat cerita, kami memutuskan untuk turun pagi itu juga. Setelah sampai di Ranupani, saya menawarkan kepada mereka berdua untuk beristirahat di rumah saya. Dalam perjalanan menuju rumah, Dika ambruk dan tak sadarkan diri. Dia telah banyak menghabiskan energi semalam, apalagi banyak sekali pergesekannya dengan energi negatif dari makhluk gaib semalam. Saya dan Nanang pun menggotong Dika sampai ke rumah saya. Terlihat Lia mulai panik dan menangis. Saya dan Nanang mencoba menjelaskan dan menenangkan Lia, yang saat itu tampak begitu sedih dan takut akan keadaan Dika. Lia juga sangat setia menjaga Dika yang pada saat itu belum sadarkan diri. Hingga keesokan harinya, Dika tersadar, dan kami semua bersyukur telah melewati masa-masa sulit kami. Pada akhirnya kami semua berpisah dengan selamat sampai ke tujuan masing-masing. Begitulah kisah panjang versi Pak Iwan dan Pak Nanang. Semoga bisa memberi jawaban kepada teman-teman semua. Semoga Mas Tama gak pernah bosan membawakan ceritaku ya. Oh ya, tentang 70.000 subscriber bakal kuralat deh. Aku bakal segera mengirimkan cerita tentang petualanganku saat survei di pedalaman hutan Kalimantan, tepatnya di Pegunungan Meratus. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu kejelasan hubunganku dengan Lia, sedikit bonus ceritaku dengan Lia. Kami berdua sudah menikah di 2016, di mana kami berdua melewati masa-masa sulit dan pada akhirnya kami berhasil menikah. Walau ada tantangan dari Lia kepadaku sebelum dia mau menerima lamaranku. Ya, aku harus mendaki ke puncak Semeru dan membuat video lamaranku di puncak Mahameru. Walau dia gak ikut ke sana, tapi pada akhirnya aku kembali ke Semeru dan meminta Pak Iwan dan Pak Nanang mengantarku. Tak lupa juga aku membawa si Doni, temanku dari Kota Batu, sebagai kameramennya. Tapi alhamdulillah, setelah dia melihat video itu, dia membulatkan tekad untuk memeluk agama Islam dan menerimaku sebagai suaminya. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman selama ini ya. Itulah sepenggal kisahku di Semeru dan Merbabu. Mohon maaf kalau kepanjangan dan juga mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di ceritaku selanjutnya. Semoga ada hikmah dari ceritaku ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Dika sudah menyempatkan berbagi cerita di tengah kesibukannya.
Dan kabar baiknya ternyata kita nggak harus menunggu sampai 70.000 subscriber untuk bisa mendengarkan cerita Mas Dika ketika berada di Pegunungan Meratus. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu setia menyimak dan memberikan supportnya melalui kolom komentar dan juga tombol like pada setiap episode Ada Apa Gerangan. Salam untuk Mbak Marta Fitri, Mbak Riana, Mas Ahmad Sabit, Mas Samadi Rahmadani, Mbak Enita Aprilia, dan Mbak Selvia Lestari yang menjadi komentar pertama di episode sebelumnya. Baiklah, sampai di sini episode Ada Apa Gerangan kali ini. Jangan ketinggalan episode selanjutnya. Jadi silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Saya Tama pamit dulu. Sampai lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.